Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Pada kesempatan kali ini, Red Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban formasi pengelola layanan operasional pada tes P3K tahap kedua, di mana untuk materinya sudah sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok untuk formasi pengelola layanan operasional. Yang pertama adalah menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional. Kedua, menyusun jadwal penggunaan peralatan dan layanan operasional. Tiga, memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Empat, mengoperasikan peralatan operasional. 5. Memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Langsung saja kita ke soalnya. Soal nomor 1. Langkah awal yang harus dilakukan pengelola layanan operasional untuk memastikan peralatan tetap optimal adalah A. Melakukan pemeliharaan preventif secara rutin sesuai dengan jadwal. B. Menunggu peralatan mengalami kerusakan sebelum melakukan perbaikan. C. Mengganti peralatan lama dengan yang baru tanpa mengevaluasi kondisinya. D. Hanya memperbaiki peralatan yang mengalami gangguan tanpa melakukan pemeriksaan berkala. E. Menggunakan peralatan secara terus-menerus tanpa memperhatikan kualitasnya. Sebagai langkah awal, seorang pengelola layanan operasional haruslah melakukan tindakan pemeliharaan preventif untuk menjaga peralatan operasional tetap dalam kondisi optimal. Pemeliharaan ini bisa meliputi pembersihan, pengecekan, hingga penggantian suku cadang. Pemeliharaan tersebut bertujuan untuk memperpanjang masa pakai peralatan, mencegah kerusakan mendadak hingga dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Melakukan pemeliharaan secara preventif, rutin sesuai dengan jadwal. Lanjut ke soal nomor 2. Sebagai seorang pengelola layanan operasional, tindakan yang harus dilakukan jika jadwal operasional yang telah dibuat tidak berjalan lancar adalah A. Menghentikan seluruh aktivitas operasional hingga masalah terselesaikan tanpa estimasi waktu. B. Mengabaikan kendala yang muncul dan tetap menjalankan jadwal awal. C. Melakukan evaluasi terhadap penyebab kendala dan menyesuaikan jadwal. D. Mengubah jadwal secara mendadak tanpa komunikasi dengan tim terkait. E. Menyalahkan tim operasional atas keterlambatannya. Ketika jadwal operasional tidak berjalan lancar, langkah yang paling tepat adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab kendala dan menyesuaikan jadwal operasional agar tetap dapat berjalan dengan optimal. Kemudian dapat dilakukan penerapan tindakan pencegahan agar permasalahan serupa yang mengganggu kegiatan operasional tidak terulang kembali. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Melakukan evaluasi terhadap penyebab kendala dan menyesuaikan jadwal. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Berikut ini kompetensi yang paling diperlukan oleh seorang pengelola layanan operasional
untuk memastikan pengadaan peralatan sesuai dengan kebutuhan operasional adalah: A. Mengandalkan intuisi tanpa melakukan analisis kebutuhan yang mendalam. B. Pemahaman terhadap SOP dan kebutuhan teknis layanan. C. Keahlian dalam pemasaran untuk mempromosikan layanan kepada pelanggan. D. Fokus pada pembelian peralatan murah tanpa mempertimbangkan keandalan dan efisiensi. E. Kemampuan negosiasi harga dengan pemasok tanpa mempertimbangkan kualitas peralatan. Untuk memastikan pengadaan peralatan sesuai dengan kebutuhan operasional, seorang pengelola layanan operasional haruslah memiliki kompetensi dalam memahami SOP dan kebutuhan teknis layanan. Hal tersebut memungkinkan pengelola layanan untuk menganalisis fungsi dan spesifikasi yang diperlukan terlebih dahulu, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan keamanan layanan, serta dapat mengoptimalkan anggaran tanpa mengorbankan kualitas peralatan yang akan digunakan, sehingga performa pelayanan tetap terjaga. Jadi jawaban yang tepat adalah D. B. Pemahaman terhadap SOP dan kebutuhan teknis layanan. Soal nomor 4. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi masalah teknis pada peralatan operasional adalah: A. Mengabaikan masalah kecil selama peralatan masih bisa berfungsi. B. Membongkar peralatan untuk mencari sumber masalah tanpa analisis awal. C. Menunggu hingga peralatan benar-benar rusak sebelum mengambil tindakan. D. Melakukan inspeksi visual dan pemeriksaan awal terhadap gejala yang muncul. E. Mengganti komponen utama tanpa memastikan penyebab kerusakan. Langkah efektif sebagai deteksi awal dalam mengidentifikasi masalah teknis pada peralatan adalah dengan melakukan inspeksi visual dan pemeriksaan awal terhadap gejala yang muncul. Inspeksi visual ini bisa berupa mendeteksi tanda seperti adanya suara abnormal, kebocoran, hingga suhu tinggi pada peralatan. Kemudian, baru dilakukan pemeriksaan berdasarkan gejala yang ditemukan, sehingga penanganan dapat lebih tepat sasaran. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Melakukan inspeksi visual dan pemeriksaan awal terhadap gejala yang muncul. Soal nomor 5. Teknik apa yang paling efektif untuk mendeteksi potensi kerusakan pada peralatan operasional saat melakukan perawatan preventif adalah: A. Mengganti suku cadang secara berkala tanpa melakukan pemeriksaan kondisi. B. Melakukan inspeksi visual, pengujian fungsional, dan analisis getaran atau suara yang tidak normal. C. Mengabaikan perawatan preventif karena membuang waktu dan biaya. D. Menggunakan peralatan secara terus-menerus tanpa jeda untuk memaksimalkan efisiensi operasional. E. Menunggu hingga peralatan mengalami kerusakan sebelum melakukan pemeriksaan. Dalam perawatan preventif, penting untuk mendeteksi dan menganalisis potensi kerusakan pada peralatan operasional agar kinerja peralatan tetap optimal. Teknik efektif yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan inspeksi, baik secara visual, memeriksa kondisi fisik, secara fungsional, secara getaran dan suara, yakni mengidentifikasi pola tidak normal, hingga penggunaan sensor seperti inframerah untuk mendeteksi panas berlebih pada peralatan. Dengan begitu, performa peralatan operasional dapat tetap terjaga dengan baik
dan dalam kondisi prima ketika digunakan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Melakukan inspeksi visual, pengujian fungsional, dan analisis getaran atau suara yang tidak normal. Soal nomor 6. Apa indikator penting dalam riwayat perawatan peralatan yang harus diperhatikan oleh pengelola layanan operasional untuk memastikan kinerja optimal? A. Mencatat perbaikan berskala besar saja. B. Frekuensi penggunaan peralatan tanpa mempertimbangkan kondisi aktualnya. C. Biaya pembelian peralatan tanpa mempertimbangkan umur, pakai, dan kondisinya. D. Catatan jadwal pemeliharaan rutin dan jenis perawatan yang dilakukan. E. Jumlah personil yang menangani peralatan. Indikator dalam riwayat perawatan yang harus diperhatikan meliputi jadwal pemeliharaan dan jenis tindakan perawatan yang dilakukan. Hal tersebut menjadi penting untuk memastikan ketepatan jadwal peralatan, mengoptimalkan biaya dengan adanya analisis kebutuhan suku cadang, serta mengingatkan tentang problem apa yang pernah terjadi dan sudah ditangani berdasarkan riwayat yang ada, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif berikutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Catatan jadwal pemeliharaan rutin dan jenis perawatan yang dilakukan. Soal nomor 7. Langkah apa yang harus dilakukan oleh pengelola layanan operasional ketika dalam pemeriksaan barang pesanan terdapat barang yang tidak sesuai? A. Menggunakan barang tersebut meskipun tidak sesuai. B. Mengembalikan barang kepada pemasok dan membatalkan pesanan tanpa konfirmasi. C. Menunda pemeriksaan barang hingga semua pesanan tiba. D. Mencatat ketidaksesuaian barang dalam laporan pemeriksaan dan segera menghubungi pemasok. E. Menerima barang tersebut tanpa melakukan tindakan lebih lanjut untuk menghindari keterlambatan operasional. Untuk memastikan bahwa layanan operasional tetap dapat berjalan optimal, tindakan yang dilakukan dalam menghadapi ketidaksesuaian pesanan adalah dengan mencatat detail ketidaksesuaian pesanan dalam laporan dan segera menghubungi pemasok untuk menginformasikan hal tersebut, sekaligus untuk mendiskusikan perihal penggantian barang dan pengembalian barang yang tidak sesuai. Penanganan yang tepat dan cepat akan dapat meminimalisir dampak pada operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mencatat ketidaksesuaian barang dalam laporan pemeriksaan dan segera menghubungi pemasok. Kali ini, Rechannel mau umumin kalau channel ini baru bikin membership YouTube supaya Rechannel lebih sering bikin konten. Kalau teman-teman merasa channel ini memberikan manfaat dan teman-teman punya kelebihan rezeki untuk dukung, silahkan. Kalau belum ada, ya nggak apa juga. Konten Rechannel tetap gratis untuk ditonton. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Jenis barang yang memerlukan laporan audit khusus pada proses pemeriksaan barang dalam konteks pengelola layanan operasional adalah A. Semua barang yang diterima tanpa mempertimbangkan nilai. B. Barang dengan harga murah dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap operasional. C. Barang yang dipesan dalam jumlah besar. D. Barang sekali pakai. E. Barang yang bersifat kritis, bernilai tinggi, atau memiliki regulasi khusus dalam penggunaannya. Jangan lupa
untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas bersama-sama pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.